It's getting hot in here. The world is warming each year. It's getting hot in here, and it's making me fear. It's getting hot in here. The world is warming each year. It's getting hot in here, and it's making me fear. Halo, Ih, iya, sehat-sehat ya. Ya, Sebetulnya saya lagi nggak sehat, saya lagi kena batuk. aduh, habis, Tapi kan nggak akan nular, tenang aja. iya, cuman itu habis jalan-jalan ke gunung, kayaknya banyak begadang dan di gunung ya. Ya biasa, banyak begadang, banyak pikiran. Waduh, Om, kita udah lama nih kita nggak ngobrol tayangan kita ya, tayangan sabot ini. Ada iya, 3 minggu ya, Om? hampir 3 minggu, ya. Hampir 3 minggu ya. Dan ini Oke, kita mulai lagi. Malam ini kita ngobrol. Alhamdulillah Om Syahrir bisa join malam ini. Kita komplit bertiga nih. Beberapa waktu yang lalu, sempat berapa bulan kita cuma berdua aja, agak sepi. Kalau berantem nggak ada yang nengahin Om Syahrir. Anyway, kita ngobrol malam ini tentang climate action. action, ya. Ya, climate action ya. Bahasa Indonesianya mungkin tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perubahan cuaca, perubahan iklim gitu ya. Ya, gitulah. Ini mengangkat, kan sebelumnya tanggal 38 tuh ada anjuran dari pakar perubahan, jadi kita sekarang ini Masih mengacu ke situ. coba menjabarkannya. Apa aja sih climate action ya? Ini bumi makin panas, ini udah pernah kita bahas ya, yang suhu-suhu yang sampai di India ada ini meleleh. Dan nanti pembukaannya juga ini nih, lagu climate, tentang climate action untuk anak-anak sih. Nah, sekarang ini tentang apa sih Emisi karbon. isi karbon ya? Heeh. Pelepasan karbon dioksida ke atmosfer terjadi secara alami maupun dipicu aktivitas manusia, ya, pembabatan hutan, konsumsi listrik termasuk. Kenapa? Karena kan Ya. tenaga listrik kita masih sampai saat ini masih banyak batu bara. Makin banyak listrik, makin banyak batu baranya. Ya. Ya, industri dan kendaraan bensin ya. Kemudian hubungannya dengan perubahan iklim apa? Nah, gas rumah kaca menimbulkan anomali cuaca ekstrim, meningkatkan suhu bumi, mencairkan es kutub, meningkatkan emisi. Dan risiko kebakaran hutan, hujan lebat. Kita ngikutin berita di Eropa pun dan Amerika apalagi ya, banyak. Dulu cuma Australia, sekarang Eropa, Amerika pun udah kebakaran hutan. Arab Apa aja? Saudi aja udah turun salju, banjir ya. Nah, Arab Saudi. udah anomali nih cuacanya nih. Jadi gas rumah kaca itu termasuk CO2, es belerang ya, SO2, NO, NO2, nitrogen itu, CH4 itu metana, dan CFC itu yang banyak dipakai di AC ya Om ya. Klorofluorokarbon itu, jadi AC itu ngademin kita di dalam tapi di luar dia punya efek rumah kaca. Dan sehat nggak itu sebetulnya? Untuk lingkungan enggak. Untuk kita, untuk manusia yang memakai AC di rumah. ruangan sih sehat-sehat aja, udaranya kering dan bersirkulasi gitu kan. Jadi apalagi sekarang kan banyak ini lagi teknologi AC pakai ion lahar. Sumber-sumbernya CO2 apa aja? Mesin, bensin, bahan kimia yang diiris ke udara, pembabatan hutan ya. Kalau hutan yang menyerapnya berkurang, jadi kan ini karbonnya juga lebih banyak ya. Pengembangan lahan pertanian secara pesat, artinya ngebabat hutan juga, aktivitas pabrik dan industri. Emisi karbon dari rumah kaca. Nah, terjadinya rumah kaca ini adalah karbon, uap air, metan, dan termasuk CFC itu ya, yang dirilis ke atmosfer, memungkinkan sinar matahari mencapai permukaan bumi, tapi terperangkap, nggak mantul gitu.
itulah Ya. yang disebut efek rumah kaca. Jadi makanya Gas metan ini yang dari sampah ya Om, salah satunya. salah satunya sampah. Sampah sama industri juga menghasilkan Ya, metan ya. ya. Itu juga hewan itu Ya, kan kotorannya Ya, menghasilkan betul betul. itu Betul betul betul. bahasa keren Khususnya sapi mungkin ya, yang paling ya. Om keren Sarul. sapi. Yang Jadi paling keren sapi. saya lihat di LinkedIn ada berita tuh tentang semakin besar sapi, penggemukan sapi justru makin berdampak terhadap emisi karbon karena kotorannya kan mengeluarkan banyak metan, Hmm. bisa membuat perubahan iklim informasinya gitu ya. Makin besar Hmm. sapi, makin banyak konsumsi energinya dia untuk menghasilkan kotoran. Makin Ya, banyak kita konsumsi daging sapi, Ya, makin banyak gas metan yang dihasilkan. iya. ya sapi besar juga makin Lumayan banyak juga. sekian persen gitu saya pernah baca ya. Jadi, nah eh, berakibat apa aja? Nanti apa aja nanti termasuk itu memang mengarah ke makanan hijau ya. Nanti apa aja climate action. Jadi perubahan iklim ini bisa berakibat apa aja? Angin topan ya, musim kering yang berkepanjangan, suhu air laut dan permukaan laut naik, spesies binatang tertentu punah, kemudian jenis-jenis penyakit baru, kita nggak tahu, COVID mungkin one of them, dan kemiskinan dan arus perpindahan penduduk. Ini udah terjadi nih di negara-negara pulau ya, di East Polynesia ya, di Pasifik itu udah berpindah, bermigrasi mereka karena tanahnya hilang. Di Afrika juga sebagian itu yang tanahnya eh, hilang aja, terendam. Di Ya, Pekalongan ya. lagi. Dan di sini banyak hal-hal, bukan banyak lah, ada beberapa poin dari akibat perubahan iklim ini yang kita nggak pernah pikirkan gitu, nggak pernah boro-boro dipikirin ya, kebayang pun tidak bahwa ini adalah hasil daripada perubahan iklim. Kayak misalkan kemiskinan, kemiskinan kan umumnya hubungannya sama ekonomi dong, bukan sama iklim dong, sama Hmm, usaha ekonomi, sama pengaturan keuangan hmm, rumah tangga dan lain sebagainya gitu ya. hmm, Uang yang masuk lebih sedikit ketimbang uang yang keluar gitu. hmm. Tapi ini ada poin di mana perubahan iklim berakibat kepada kemiskinan. Nah ini Hmm. kan nggak kepikiran, nggak kebayang sama orang, Iya. ya Dan kan? nggak Itu kebayang juga adalah bahwa buang sampah sembarangan itu nanti di climate action-nya, di list climate action-nya ya itu ya, semua. Jadi ini kita mengangkat lagi di tayangan 38 ada 4 anjuran, tapi anjuran pertama climate action, jadi kita coba jabarkan ya, ini dari Pak Profesor Renal Kasali. Contoh climate action, save energy. Oke, itu di lagunya Mia Black juga kan ngajak ke sekolah jalan kaki deh, consider your travel, kalau hmm, nggak perlu nggak jalan-jalan. Reduce, reuse, repair, kurangi penggunaan single use plastik. Nggak kepikir kan, ini punya klaim, karena di Marine Debris kita udah bahas juga apa prosesnya terjadi dia kemudian eh, source listrik di rumah ya, kalau bisa solar panel memadai dan switch to an electric vehicle ya. Ini juga kemarin ada yang serang saya, ya colokin di rumah, tapi rumah lu kan masih pakai PLN, PLN itu masih batu bara juga. hmm, hmm, Jadi, hmm. nah, kemudian apalagi, nah ini yang nggak kepikir nih, kurangi beli baju baru, karena Ya, ternyata setiap kilogram tekstil itu menghasilkan 17 kilogram CO2e. Itu gas apa tuh Om Sari, C2E. CO2e. Jadi karena polyester itu, karena 70% yang kita pakai ternyata polyester. Hindari sampah CO2e itu apa? Karbon dioksida etil. E-nya apa tuh Om Saril? Emisi kan. Enggak, ini unsur Oh, kimia. E-nya emisi gitu aja masa? Enggak, kayaknya berkaitan sama polimer deh. Itu kayaknya nama kimia. Ya, anyway, nggak sempat research, nggak sempat search juga ya. Ya, itu kan maksudnya
produksi tekstil kan menggunakan energi listrik. Nah, biasanya konsumsi energi listrik itu setiap 1 kilo bahan itu menghasilkan 17 kilo Oh, karbon dioksida, Karbon. emisi maksudnya, emisi karbon Ah, dioksida. ya, make Nah, sense, make jadi sense, make sense. dikonversi listriknya itu ke hasil karbon dioksidanya gitu, karena Hmm. dianggap itu diasumsikan Ya, ya, ya. menggunakan energi listrik batu bara atau solar atau energi fosil. oh, kalau produksi tekstilnya ya jadi emisi ya. Jadi perjalanan dengan kendaraan bensin, apalagi naik pesawat gitu ya, sampai eh, siapa tuh Greta itu Ya, ke New York nggak mau naik pesawat. sebetulnya konsep naifnya itu kalau mau mengurangi climate change, jangan pernah kemana-mana, di rumah saja, work from home. Dan jangan melakukan komunikasi, jangan melakukan apa-apa ya. Karena itu Problem. Iya, otomatis tidak ada energi yang dikeluarkan. iya, betul. Sampah makanan ini sebenarnya 2 poin nih, dan makan lebih banyak tumbuh-tumbuhan. Itu tadi kaitannya sama kettle dung itu tadi. Jadi Iya, betul. orang yang menyadari bahwa binatang itu ininya menghasilkan metan, apalagi sapi, itulah mungkin makin banyak tren orang pindah jadi vegetarian atau jadi Jadi vegan. vegan ya. Tapi mereka vegan itu kan bukan tujuannya bukan karena metan hasil dari kotoran sapinya. Lebih Mereka sehat. lebih kepada ajaran-ajaran lama bahwa kalau makan sesuatu yang bernyawa dan punya emosi itu membawa dampak juga buat kita yang Maaf, memakan. tadi saya potong. Jadi CO2 itu ekivalen karbon dioksida. Jadi Oh, persamaannya. E-nya itu ekivalen. oh, Hmm, kalau di lambangnya mungkin yang sama dengan yang gitu ya. Ya, jadi untuk menggambarkan berbagai gas rumah kaca dalam satu unit yang sama gitu. Hmm. Jadi persamaannya lah bahwa 1 kilo tekstil itu menghasilkan 17 kilo karbon dioksida. ada orang vegetarian yang bilang sama saya, kamu tahu nggak binatang yang paling kuat tenaganya tuh apa? Badak. Hmm. Badak sama nomor 2 kuda Nil kali ya. Mereka itu vegetarian. Ya, ya tapi kan perutnya beda sama kita. Kemampuan mengolahnya beda ya. Nah, Hmm. kaitannya sama kurangi sampah makanan. Ternyata ini juga saya angkat dari tayangannya Profesor Rena Kasali. Indonesia itu ternyata sampah makanan nomor 3 terbesar di dunia. Dan harusnya ini ada deskripsinya. 150 sampai 44 kilogram per kapita per tahun, dan Gila. bisa memberi makan 30 minimal 30% populasi kita sampahnya itu. Jadi ya kalau kita nggak berlebihan bisa lebih merata gitu, lebih banyak, padahal ke sebagian masyarakat kita Ya, ada. ini saya posting ini di LinkedIn, di artikel saya nih hari Hmm. ini. Saya bahas tentang bagaimana eh, sisa makanan, ya, sesuai dengan informasi Indonesia kan penghasil sisa makanan, sampah itu kan nomor 3 ya terbesar di dunia. Dan Hmm. menurut data Kemen LHK di SISPN itu sisa makanan sekitar 41,4% dari total sampah per kategori. Jadi Uh, sampah sisa ya. makanan itu paling besar yang dihasilkan menjadi timbulan sampah. Jadi Hmm. 41,4% dikali 20,5 juta ton kalau nggak salah, itu sekian juta itu adalah sisa sampah makanan. Ya Nah, itu sekarang kita seratus ceritain delapan puluh bagaimana empat sisa kilogram makanan per itu. kapita per Ya, tahun. Kalau ya. 184 kilogram per kapita per tahun dikali aja penduduk Indonesia 2019 sekitar 260 juta. Pertama dari pola masaknya ya, ibu-ibu Nah, mungkin. tapi ini mestinya ada informasi lebih lengkap. Apakah ini dari restoran atau dari rumah tangga? Rumah tangga, ini rumah Dari tangga. rumah tangga, Rumah tangga dan restoran ya digabung. Tapi Ya, ya jadi makanya. rumah tangga tuh data itu besar daripada restoran. data itu ada.
Jadi paling banyak itu rumah tangga, kedua restoran, ketiga itu banyak lah. Ada beberapa, ada hotel, ada eh, apa namanya sektor bisnis yang menghasilkan makanan. Ya. Sayang ya, padahal ajaran orang-orang tua kita dulu, kita nggak boleh menyisakan makan apalagi membuang. Iya. Nah, itu saya ingat ada restoran Korea yang mendenda kita kalau kita ngambil kemudian nggak bisa ngabisin. Bayar Ya, di Indonesia juga ada. Yang rata-rata yang apa namanya all you can eat, program all you can eat itu didenda kalau kita ngambil tapi terus sudah habis. Itu buat orang dewasa ya. Kalau untuk anak kecil saya ingat saya sama nenek saya itu ditungguin pakai kemoceng kalau nggak habis makanannya. Hmm, Apa yang kamu ambil kamu harus tanggung jawab habiskan gitu pakai kemoceng iya. ditemukannya rotan tuh. Nah, saya berharap sih banyak orang tua pendidikannya model kayak gitu karena saya lihat anak-anak generasi ketiga nih suka nggak ngabisin makanannya. Ya begitu. Mm-mm. Nah, kemudian ini ada masuk ke Silasko nih. Ini dari Pak, ini dia bercerita ya, Pak Aksan Edi yang kita pernah interview untuk sebuah keperluan lain. Jadi kantin sekolah itu menyediakan tempat sampah yang udah dipilah-pilah, minuman dan makanan berkemasan boleh, tapi nggak boleh bawa keluar. Jadi harus habis di situ, dibuang di situ dan udah dipilah-pilah. Kalau nggak habis mau bawa keluar, harus pindahin ke tempat makan Anda sendiri. Nah ini udah dilakukan kerjasama di satu sekolah dan satu kantor. Jadi saya kira ini praktek bagus nih. Dan satu lagi, nah Iya, itu pemerintah itu nggak di-share ke pemerintah, khususnya ke dinas pendidikan ya yang berkaitan sama kantin. ya ini komunitas peduli sampah. Saat ini bekerja sama Pemda DKI, setahu saya mestinya ada. Nah terus ini waktu itu Om Sari sama saya ini perusahaan ini menyerap, kan kita tadi concern dampak dari sampah plastik juga ya, dan yang tidak bisa di recycle umumnya itu yang plastik bag ya. Perusahaan ini bisa menyerap 40 kg plastik bag setiap tahun. 4.000 kg setiap tahun ya. 4.000 per tahun ya Pak ya? 4.000 ton? Ya, Emisi karbonnya sendiri dari proses fabrikasinya gimana Pak? Menggunakan untuk lingkungan kami concern ada pemeriksaan tiap tahun, Pak. Itu ditangkap ada karbon aktifnya, Pak. Jadi ada flux itu ditangkap oleh karbon aktif. Jadi dia sudah tidak ada apa ya, hanya asap murni aja gitu kan, nggak ada sifat-sifat dari pembakaran plastik, tidak ada, Pak. Hanya ya rupanya teknologinya karbon aktif itu. Ya, kita sempat bertanya kan yang waste to energy yang lagi gencar nih, incinerator dibangun di Bali, dibangun di Solo, di mana. Itu menggunakan teknologi ini nggak dicerobongnya gitu. Karena kan semua pembakaran apapun sampah dibakar kan menghasilkan emisi karbon dan gas metan. Jadi itu yang kita pertanyakan. Sedangkan undang-undangnya bilang harus ramah lingkungannya. Nah, ini contoh dari Om Freddy ngurangin single use plastik. Jadi bagus nih praktek dari PTKA ya. Jadi bawa botol minuman sendiri, disediain dispenser ngisi sendiri. Jadi kita nggak beli kemasan single use plastik berkurang. Dan Om kenal nggak ini narasumber yang ini? Beliau concern sama ini kinerja Pemda rupanya soal pengelolaan sampah. Perundang-undangan, tapi mungkin kita masih harus terus belajar bagaimana mengimplementasikannya. Pengelolaan sampah yang baik, dengan baiknya pengelolaan sampah, yang lain akan baik gitu. Ya, ini Gitu mungkin ya. waste management oleh Pemda ya yang tersirat di situ ya, kita cuplik. Dan ya ini titipan aja, ini ada cucu-cucu tetangga, cucu tetangga yang punya kegiatan ini ngajarin orang-orang ngumpulin sampah plastik di jalan gitu ya. Ini terkait dengan jangan buang sampah sembarangan gitu. Ya, itulah yang kita bisa share, Om. Dan terakhir ini dapat dari Om Freddy ini, saya demen ya sama Pak ya. Kami kembalikan ke rumah yang bersangkutan. Kami kembalikan. Kalau merasa tidak enak, marah,
dikarenakan sampahnya kami kembalikan, boleh datang ke saya, boleh datang ke desa. Kalau ada Pak RW kayak gitu. Mantap, mantap. Itulah Om, memang kita bilang, masih ada waktu kan ya? iya ya, Memang climate action ini menurut saya sih belum banyak orang tahu ya. Artinya kenapa belum banyak orang tahu? Karena memang hanya circle-circle tertentu saja yang tahu bahkan istilah climate action itu sendiri gitu. Nah, saya sih selalu concern dengan gimana pun juga pemerintah bisa pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak gitu. Tapi inisiatifnya memang harus dari pemerintah berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat gitu. Itu harus ambil inisiatif gitu bahwa climate action ini harus menjadi sebuah gerakan masyarakat gitu. Harus menjadi gemas nih gitu. Harus menjadi gerakan masyarakat yang diturunkan kepada pemerintah, struktur pemerintahan di bawahnya gitu. Jadi pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, seperti kita sampaikan tadi gitu kan, itu sederhana aja. Yang paling pertama adalah mengolah sampah, dimulai dari rumah misalkan. Makanan jangan berlebihan, karena di ajaran manapun makan berlebihan nggak bagus, apalagi membuangnya, apalagi menyisakan dan membuangnya apalagi gitu. Jadi di ajaran agama manapun juga tidak baik gitu, membuang makanan, karena itu artinya kita dapat rezeki, kita buang rezeki tersebut gitu, kita seolah-olah buang rezeki itu. padahal ada orang lain. Itu yang nggak paling sederhana, makan, ya. ya kan? Yang kedua, kita harus sudah mulai menyadari penggunaan plastik, mau itu single use plastik ataupun plastik-plastik yang lain. Kita harus aware aja gitu. Bukan berarti juga kemudian sama sekali tidak menggunakan, ya enggak juga lah, sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Tapi kita harus sudah mulai conscious, sudah mulai sadar gitu bahwa oh ini akibatnya ini akibatnya ini nih gitu. Paling tidak itu yang paling mudah gitu dari rumahnya. Di level lingkungan seperti yang Pak RW tadi lakukan gitu, pemerintah di level lingkungan perumahan juga harus seperti itu gitu, memberikan kampanye. Kita harus sudah mulai memikirkan apa itu climate action gitu, karena yang kita dengar sekarang kan cuma keluhan, kita sekarang lebih panas banget ya hari ini, panas banget ya hari ini gitu. Kemarin ada teman saya dari Sidoarjo, siang hari kita telepon, dia bilang, hari ini panas banget. Berapa panasnya? 36 derajat, buset. Di Sidoarjo 36 derajat. Panas banget ya. Yang kita nggak kepikir juga, nanti di tayangan plastik saya ada cuplikan bahwa ternyata 70% dari pakaian kita pakai ini polyester, dan polyester itu kan bahan plastik. Iya. Kita cuci di mesin cuci, air cuciannya itu ngalir ke got, ke sungai, akhirnya ke laut. Itu juga jadi mikroplastik. Nah, nggak kepikir. Jadi makanya tadi anjurannya kurangi baju baru, bukan cuma soal produksi aja sih, Om Sarir. Kayaknya ya satu, produksi itu memang industri tekstilnya. Yang kedua, polyesternya itu pas dicuci, ada mikroplastiknya yang ikut ngalir gitu. Gitu. Ya, itu berarti yang mesti banyak PR-nya berarti Om, tidak hanya itu. Tapi ya itu tadilah, yang paling sederhana tuh gimana caranya kita mengelola climate action ini dijadikan semacam kampanye atau gerakan masyarakat yang dimulai dari rumah masing-masing gitu. Misalkan salah satu yang paling mudah juga seperti tadi Om Iwan katakan, mulailah pakai baju yang gitu lah, mulailah memilih baju yang yang tidak berbahan polyester misalkan. Mahal memang, Katun. tapi kan jangan salah, sekarang itu banyak toko-toko thrifting, walaupun itu bertentangan sama pemerintah bilang jangan dukung usaha thrifting itu, karena mematikan UMKM gitu. Padahal masing-masing sudah punya masing-masing sudah punya pasar sendiri-sendiri gitu. Itu climate action sebetulnya. Benar.
Nah, Kita tidak membeli baju baru, kita recycling baju yang masih bisa dipakai. Mas Menteri Nadiem kan kita udah pernah cuplik juga kan. 20% dari pendidikan di luar kelas itu project based learning dan termasuk climate action. Mm-mm. Nah, itu apakah cukup detail? Kita pernah Ya, pertanyakan sampai soal buang sampah, soal apa gitu yang berpengaruh. Dan yang kedua, sekolah mana aja di tetangga saya sekolah tuh, tapi nggak ada kan. Ya, ya pendidikan. boro-boro itu tadi yang saya bilang, Om. Boro-boro sampai ke climate action gitu. Hmm. Bahkan untuk yang hal-hal sebelum climate action aja belum sampai ke sekolah-sekolah gitu. Karena memang itu tadi balik lagi kepada ini sudah menjadi prioritas belum. Kalau sudah menjadi prioritas, ayo dibikin kampanye, Ya. dibikin semacam gerakan masyarakat. Om Sarir di Batam gimana ininya Om? Ya, Kondisi ininya. situasi baik. Seperti diketahui, di Batam itu sekarang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, Hmm. ya sudah banyak investasi yang masuk tuh di Batam. Tapi Hmm. Surprise emang penghijauannya gimana? beberapa perusahaan Ya, besar. kaitan Ya, dengan lingkungan dan climate action ini Om. Hmm. ya tentunya dengan iklim investasi yang besar, tentunya semakin banyak industri yang dibuat itu akan bisa kontradiksi ya. Tapi saya sebagai apa namanya yang bergerak di bidang waste management dan industri plastik harus ada win-win solution ya. Jadi bagaimana Mm-mm. pencegahan perubahan iklim atau apapun jangan hanya sekedar lip service ya, atau yang Ya. lebih kenal lagi greenwashing ya. Jadi Hmm. melakukan hal-hal yang sepertinya nampak baik tapi ternyata hanya slogan-slogan saja. Ya, ya. Iya. Jadi harus ada win-win solution. Bagaimana semua pihak juga turut andil Tapi terhadap tindakan pencegahan perubahan iklim. Menurut saya perubahan iklim tetap akan terjadi ya. Cuma bagaimana kita meminimalisir supaya tidak terlalu berdampak ya. Seperti tadi Ya. perubahan cuaca, Dan supaya tidak terlalu temperatur. drastis perubahannya. tata kotanya harus menciptakan lahan-lahan hijau juga dan Ya, industri-industri itu ya, harus betul betul betul. Green dibuat. building ya. Bagaimana gedung-gedung itu ramah terhadap lingkungan, terhadap mengurangi efek rumah kaca. Ya. Dan Juga wajib Benar teknologi kata yang benar berkembang. benar kata Om Saril tadi bahwa perubahan iklim ini, perubahan cuaca ini udah pasti terjadi lah. Nggak mungkin tidak terjadi. Seperti hanya modernisasi. Itu pasti terjadi, tinggal masalah waktu aja. Dan sekarang pun sudah mulai terasa gitu. Cuman bagaimana kita meminimalisir dampak dan kemudian agar itu tidak terjadi secara drastis gitu. Ya kan? Ya, Supaya tidak tiba-tiba melonjak gitu. dari sisi industri plastik ya sekarang sudah banyak yang berusaha untuk melakukan program daur ulang plastik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mempromosikan penggunaan bahan alternatif. Itu langkah-langkah salah satu pencegahan lah bagaimana mengurangi perubahan iklim. Ya, jadi Ya. banyak perusahaan-perusahaan besar juga mengurangi kemasannya semakin ramping, semakin lebih efisien gitu ya. Sehingga kalau Ya. mengurangi kemasan, mengurangi berat, ya itu Hmm. otomatis kan energi yang digunakan juga berkurang. Sehingga Ya. seperti tadi dijelaskan Om Iwan, bagaimana emisi karbon itu bisa dikurangi dengan energi yang memang berkurang gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan pabrik-pabrik itu diwajibkan implement karbon aktif itu loh dari cuplikan contoh tadi. Kalau toh mahal, kalau industri kecil, industri besar udah pasti haruslah wajib mereka allocate. Kalau yang industri kecil mungkin ini ya kalau perlu disubsidi pemerintah. Kalau teknologinya terlalu mahal buat mereka ya, tapi harus karbon aktif itu yang
menghilangkan. standar industri harusnya ada AMDAL kan, ada UKL, UPL, bagaimana mereka bisa berproduksi dan menyesuaikan dengan standar lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah atau regulasi. Harusnya ada. Tergantung jenis produksinya juga. Ya. Karena kita tanpa melakukan action pun, kita diam-diam aja nih. Pertumbuhan itu kan udah parah ya. Belum lagi ditambah dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Saya nggak tahu persis tahun sekarang berapa, tapi yang saya ingat sekitar 1,8 sampai 2% per tahun pertumbuhan penduduknya. Bayangkan misalkan kita ambil yang paling sederhana aja, hitungan yang paling rendah, 1,5% aja setahun pertumbuhan penduduk, 1,5% dikali 260 juta, gitu. Udah berapa itu? Nambahnya udah sekitar 4 juta. 4 juta setahun. Nah, itu keperluan makannya, sementara yang meninggal nggak sampai segitu banyak. Anyway, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi banyak juga hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Cuman memang saran kami adalah bahwa ini harus dijadikan semacam gerakan masyarakat. Gitu. Ya, ada tambahan dari saya nih, ada yang cukup menarik nih Om Freddy. Ya. Jadi berdasarkan data tadi kan kita di urutan ketiga ya penghasil sampah sisa makanan. Nah, saat ini nih lagi tren ini bagaimana sisa makanan ini dapat diolah kembali. Ya, jadi ada daya namanya Maggot atau Maggot. Ya. Maggot ini sekarang banyak perusahaan-perusahaan rintisan nih yang mulai beroperasional untuk memproduksi maggot ini karena maggot, ya. Salah satu pakan ikan yang cukup baik secara proteinnya. Nah, ini salah satu langkah juga untuk bagaimana mencegah perubahan iklim atau mengurangi perubahan iklim. Jadi, inilah makan banyak ikan, mengurangi makan daging, ya kan? Karena banyak daging akan menghasilkan emisi gas karbon. Tapi kalau banyak ikan kan, ya. Dan itu cycle yang hampir sempurna, Om Syahrir. Ya kan, kita makan ikan di rumah, kemudian ada sisa makanan dibikin maggot dimakan oleh ikan kita makan lagi, gitu kan? Ya, betul. Ya. Gitu. Oke. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di rumah masing-masing. Kemudian mungkin PR pemerintah lah itu ya. Tapi aware nggak kira-kira Om Iwan, Om Syahrir, pemerintah ini dengan climate action ini? Atau baru sampai di proses waste management aja? Aware sih mestinya ya, tapi saya sudah ada sih. Ya sudah ada. Termasuk ada beberapa meeting besar ya kalau nggak salah kan antar pemimpin negara kan membahas perubahan iklim itu kan. Ya berarti kan ini kan sudah menjadi topik global gitu ya. Tinggal penerjemahannya di level masing-masing negara dan di level salah satu sustainable development program kan yaitu bagaimana mengurangi dampak climate change ini kan, perubahan iklim, global warming, seperti itu. Ya. Oke. Ya, begitulah Om. Mudah-mudahan memberi pencerahan gitu ya, climate action apa aja. Jadi kalau dengar levelnya profesor gitu yang ngomong climate action gitu kan, curhat, apa sih climate action? Nah, hari ini kita coba menjabarkan supaya paham. Untuk hal-hal yang lebih sederhana kita bisa lakukan di rumah masing-masing. Gitu ya. Gitu Om Syahrir, Om Iwan. Ya, oke. Terima kasih Om Syahrir, selamat berkarya kembali ke Batam. Ya, terima kasih sama-sama Om Freddy, Om Iwan. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bisa
melakukan lagi sesi podcast ini. Sangat Ya. menarik. Mudah-mudahan subscriber juga bertambah subscribernya. Nanti ada Siap. Environmental Hero sama plastik tuh, tentang plastik. Om Saril mudah-mudahan bisa ikutan tuh ya. Oke, sampai Oke. ketemu. Om. Thank you, Om. Oke. Bye.